Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita majelis ta'lim, kita Fatihah dulu ya. Kita niat ta'lim al-Fatihah biniyatit ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wa ihya sunnati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bimithli ma wa aslafuna wa rijaluna salihun nawaina wa ma qasadna wa ma talabna wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak yang Ustaz cintai, yang Ustaz sayangi, santri semuanya dan juga hadirin dan hadirat semuanya. Alhamdulillah sore hari ini kita di hari pertama untuk majelis ta'lim kajian kitab Arba'in Nawawi yang insyaallah kita punya azam, kita punya keinginan dan semoga ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini kita bisa menyelesaikan dan mengkhatamkan 42 hadis kita kaji di kitab ini. Kitab ini isinya 42 hadis ya. Kita akan baca setiap harinya 2 atau 3 hadis. Dan kitab ini disusun oleh satu imam yang luar biasa, saleh. Beliau usianya 50 tahun. Ya, tapi karya beliau dalam dunia ilmu pengetahuan agama Islam luar biasa ya, dari fikih, dari hadis, kemudian usul fikih. Beliau lengkap dalam disiplin keilmuan dan termasuk imam yang pembaharu Islam di zamannya. Beliau meninggal sekitar 700 tahun yang lalu. Beliau yaitu Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi ya. Beliau meninggal sekitar tahun 676 Hijriah ya. Usia beliau 50 tahun ya. Antum tahu dengan banyaknya kitab yang beliau susun, artinya karya-karya beliau itu jika dihitung dengan hari-hari beliau hidup di dunia 50 tahun ya, berarti kan kali 365 ya. Itu kalau dijadikan satu harinya berapa halaman, itu lebih dari 10 halaman beliau menulis kitab. Padahal orang itu normalnya hidup di dunia 1 tahun sampai 7 tahun main-main ya, 7 tahun sampai 10 tahun masih main-main ya, baru bisa dewasa umur 13 sampai 15 tahun. Tapi kalau beliau ini seandainya hari-hari dalam kehidupannya itu dijadikan halaman dalam kitabnya, itu bisa lebih dari 10 bahkan 20 halaman dibagi per hari dari hidupnya beliau. Artinya apa? Saking banyaknya karya dari beliau yang merupakan ilmu-ilmu peninggalan warisan dari Nabi Muhammad SAW, di hari-harinya beliau hidup menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Artinya apa? Yang beliau tinggalkan ilmu-ilmu yang beliau sudah susun menjadi satu kitab. Nah, kalau di fikih beliau punya minhaj ya, itu rujukan dari beberapa orang-orang yang belajar serius dalam ilmu fikih ya. Kalau dalam hadis itu ada Riyadus Shalihin, ada Al-Azkar, itu karya-karya fenomenal beliau ya. Dan ulama dan para ustadz, para dai banyak merujuk dari kitab-kitab beliau, luar biasa ya. Baik, Ustaz baca dari muqaddimahnya ya, yang punya kitab halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardina, mudabbiril khalaiqi ajma'in,
ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'id din bid-dalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu al-mazid min fadlihi wa karamih wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khaliluh afdalul makhlukin al-mukarram bil qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustaniratil lil mustarsyidin al-makhsus bi jawaimil kalimi wa samahatid din salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sayyidin nabiyyin wal mursalin wa ali kulli wa sayyiris salihin amma ba'd faqad rawayna an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri min turukin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah taala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Beliau tadi memulai dalam mukaddimah kitabnya ini dengan berhamdalah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah, para sahabat, para keluarga Nabi Muhammad SAW, dan beliau juga bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar ila akhiri ma qala radhiyallahu an. Kemudian beliau menyampaikan amma ba'du faqad rawaina, maka telah benar-benar di halaman 3, maka telah benar-benar diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Mu'adz bin Jabal, dari Abi Darda, dari Ibni Umar, dari Ibn Abbas, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Abi Sa'id al-Khudri min turukin katsiratin, dari jalan perawi-perawi yang banyak, biriwayatin mutanawwi'atin, dengan berbagai macam riwayat, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi itu pernah bersabda. Perhatikan hadisnya di halaman 3, man hafidhu ala ummati 40 haditsan, barang siapa dari umatku menghafal 40 hadisku, min amri diniha, dari urusan agamanya, ba'athahu Allah taala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Ya, siapa orang hafal 40 hadis, ya, maka orang tersebut nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di kelompok orang yang alim atau yang disebut dengan ulama, atau dikumpulkan di kelompoknya orang-orang fuqaha ahli fikih. Artinya apa? Dia akan selamat dari neraka dan akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya apa? Barokahnya dia hafal 40 hadis. Di riwayat yang lain, ba'atsallahu taala faqihan aliman. Nanti kalau dia dibangkitkan dari kuburnya fi yaumil ba'ats, dia menjadi orang yang faqih alim, orang yang fikihnya mapan dan orang yang alim pengetahuan ilmu agama. Wa fi riwayati Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahida. Dan aku Nabi Muhammad kepada orang yang hafal 40 hadis dari hadisku di hari kiamat akan menjadi orang yang menolongnya terhindar dari neraka dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Siapa orang menghafal 40 hadis, kalau dari riwayat Ibnu Mas'ud, maka dia akan disampaikan kepada dia dan dipersilakan kepada dia, ayo, kau kan sudah hafal 40 hadis di dunia, maka sekarang di akhirat kau boleh masuk ke surga dari pintu surga manapun yang kau kehendaki. Ya, 40 hadis, ya. Kalau satu hari satu hadis cuma butuh 40 hari. Kalau Ramadan pengen selesai 29 hari, 30 hari Ramadan selesai 40 hadis, ya satu hari 2 hadis, kelar dah.
maka antum akan dipersilakan masuk surga dari pintu manapun yang antum kehendaki. Tentunya dengan perilaku yang dalam masa kehidupan di dunia taat kepada Allah, salat, zakat, puasa, haji jika mampu, mencegah diri yang haram, dan antum hafal 40 hadis, maka antum dipersilakan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama, ya, dia akan disebut atau akan ditulis sebagai orang yang ulama, orang yang alim. Wa husyira fi zumratis syuhada, dan dia itu akan dikumpulkan di hari kiamat, di hari akhirat, kebangkitan setelah dari kubur, di kumpulannya orang-orang yang mati syahid. Ya. Maka dari itu kata beliau Imam Nawawi, waqad sannafal ulama fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Maka dari itu perhatikan ya, dari hadis yang tadi menyampaikan Rasulullah, barang siapa orang itu hafal 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan menjadi orang yang alim fikih, menjadi orang yang dipersilakan masuk surga dari pintu manapun. Dia akan dikumpulkan dengan orang yang mati syahid. Nah, dengan motivasi hadis tersebut, ya, itu para ulama, sannafal ulama fi hadzal bab ma la yusa minal musannafat. Banyak para ulama itu menyusun kitab, ya, khusus mengumpulkan 40 hadis. Paham ya? Dari situ, dari hadis tersebut di atas, ya, sudah saya sampaikan hadisnya, banyak dari kalangan para ulama menyusun kitab yang berisi 40 hadis. Ya. Kata beliau di sini sebutkan fa awwalu man alimtu sannafa fi, yang aku ketahui dari beliau-beliau yaitu Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam At-Tusi, ya, Hasan bin Sufyan An-Nasawiyu, Abu Bakrin Al-Juriyu, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, ya. Banyak para ulama disebutkan oleh beliau, yang para ulama ini juga menyusun kitab hadis yang isinya 40 hadis. Karena apa? Berharap nanti ketika ada orang hafal 40 hadis lantaran beliau menyusun kitab tersebut, beliau juga mendapat keberkahan dan pahalanya. Ya, dan tentunya beliau yang menyusun kitab hafal 40 hadis itu. Tidak mungkin orang menyusun kitab 40 hadis dia ada hafal hadis itu. Pasti dia hafal 40 hadis tersebut. Nah, memberikan pencerahan kepada umat, beliau-beliau terdahulu para alim ulama juga menyusun 40 hadis. Nah, maka dari itu waqad istakhartullah ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan. Maka aku sendiri, kata Imam Nawawi, perhatikan ya. Maka aku sendiri, ya, itu di halaman 4, wa qad istakhartu Allah Ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan. Aku Imam Nawawi beristikharah kepada Allah, juga ingin mengumpulkan 40 hadis disusun dalam satu kitab. Iktidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa huffadil Islam. Saya pengen mengikuti langkah dan jejak dari perjuangan dan dakwah dari para ulama-ulama yang sebelumnya saya. Paham ya? Jadi Imam Nawawi ini tidak ujuk-ujuk. Kenapa kok bikin kitab Al-Arba'in Nawawi? Al-Arba'in itu artinya 40. An-Nawawi itu yaitu miliknya Imam Nawawi. 40 hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Tidak ujuk-ujuk, berlandasan dengan hadis tadi itu. Barang siapa dari umatku hafal 40 hadis, maka dia akan dipersilakan masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Maka dia akan dikumpulkan waktu bangkit dari kuburnya bersama orang-orang yang ulama, orang-orang yang selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga banyak para ulama sebelum beliau Imam Nawawi menyusun kitab yang beliau itu mengumpulkan dalam kitabnya itu 40 hadis. Dan beliau pun ingin mendapatkan keberkahan itu, juga ikut menyusun iktidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa hufadil Islam, juga mengikuti langkah dakwah dari jejak beliau-beliau para imam tadi itu yang alim, yang merupakan penjaga dari ajaran Islam yang murni ini. Waqad ittafaqal ulama wa la jawazil amal bil hadisid dhaif fi fadailil a'mal. Ya, memang
Perhatikan ya. Memang hadis tadi itu hadis dhaif. Tahu kalian? Perhatikan semuanya. Hadis yang barang siapa hafal 40 hadis, nanti akan bangkit dari kuburnya, masuk surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Maka dia akan dikumpulkan di kelompoknya para ulama, para solihin, akan masuk surga bersama mereka. Itu hadisnya dhaif kata Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi di sini mengatakan wa qad ittafaqal ulama ahli hadis dalam ilmu mustalahul hadis itu bersepakat bahwa bolehnya mengamalkan hadis dhaif fi fadailil a'mal, dalam urusan fadailul a'mal. Berharap pahala, berharap nanti masuk surga, berharap nanti dikumpulkan dengan ulama fi zumratis sholihin, gara-gara barokahnya hafal 40 hadis, boleh mengamalkan hadis tersebut meskipun dhaif ya. Tapi kata Imam Nawawi, bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma hada falaysa i'timadi ala hadzal hadits, bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah liyuballighi syahidu minkumul ghaib ya. Ini juga Imam Nawawi memang itu bukan dasar utama ana nyusun 40 hadis ini, tapi juga ana pengen mengamalkan satu hadis yang lain yang merupakan hadis sahih, liyuballigha asyahidu minkumul ghaib ya. Nanti supaya kata Rasulullah orang-orang yang ada itu dapat manfaat dari orang yang sudah enggak ada ya. Wa qalihi naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha ya. Semoga Allah ya memberikan keberkahan dan kebaikan kepada seseorang yang dia mendengar ucapanku, hadisku, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, disampaikan kepada orang lain. Maka aku kepengen menjadi orang yang turut juga meneruskan hadis Nabi Muhammad SAW. Aku kumpulkan 40 ini supaya aku menjadi ketika orang sudah meninggal dunia, udah gak ada aku, karena aku tahu aku ini akan mati, kata Imam Nawawi ya. Kita akan meninggal dunia. Tapi kalau kita nyusun kitab seperti ini, beliau meninggal kapan? Meninggal kapan? 700 tahun yang lalu. Tapi kita masih baca kitabnya. Apa beliau dapat pahala? Dapat pahala. Apa beliau tercatat sebagai orang yang memperjuangkan agama, dakwahnya Nabi Muhammad? Masih tercatat. Karena apa? Beliau kitabnya disusun dan dikaji ulang oleh kita semua pada hari ini. Ya. Liyuballigha syahidu minkumul ghaib, dan juga pengen dapat naddarallahu imra'an sami'a maghalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Itu lanjut ya. Dalam mukadimahnya itu ya. Kemudian di sini juga Imam An-Nawawi mengatakan wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah ay ya'rifa hadhil ahadits limashtamalat alaihi minal muhimmati wa tawat alaihi minat tanbihi ala jami'i ta'at wa dzalika dhahirun liman tadabbarahu ya. Dan seyogianya bagi orang yang selalu berharap kebaikan akhirat, artinya orang-orang yang selalu pengen di akhiratnya menjadi orang yang masuk surga, itu mengetahui hadis-hadis ini, karena hadis-hadis 40 ini mencakup dari hal-hal minal muhimmat, hal-hal yang penting ya. Dan di situ ada anjuran tanbih ala jami'i ta'at ya. Di situ 40 hadis itu juga ada anjuran-anjuran, wejangan-wejangan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ala Allahi i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa lahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiq wal ismatu. Ya, sekarang di halaman 7 kita masuk kepada hadis yang pertama. Al haditsul awwalu. Bagi yang bisa yang megang HP, artinya nanti pulang dia bisa di Androidnya itu ketik di Play Store ya, Arba'in An-Nawawi dan terjemahannya. Itu bisa tuh. Nanti di-download di Play Store. Ada nanti ada kitab ini bisa di-download ya di Play Store Android Anda sekalian ya. Itu Arba'in Nawawi dan terjemahannya. Nanti akan muncul dan antum bisa install di situ. Dan antum bisa nikmati sajian hadis 42 hadis yang dirangkum dan disusun oleh beliau Imam An-Nawawi dan berikut terjemahannya. Ya. Al haditsul awal
an Amiril Mu'minin an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis yang pertama diceritakan dan diriwayatkan dari Amirul Mu'minin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala, beliau berkata, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyati. Hanya saja kesahan amal-amal soleh, baik sholat, puasa dan semuanya binniyati, tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja likulli imri'in, dari setiap seseorang itu, hamba Allah itu yang beramal itu, manawa, akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai niat hijrahnya yang murni karena Allah dan karena Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa jika hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu urusan dunia yang pengen dia gapai, yusibuha aw imra'atin, atau karena ada tendensi niat lain terselubung pengen menikahi perempuan, yankihuha, yang dia pengen nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia nggak dapat pahala, tapi dia dapat dunia atau dia dapat perempuan yang dia pengen nikahi. Ya, di sini ada sedikit penjelasan. Ya, Abu Hafs Umar bin Khattab ini adalah orang yang pertama disebut dengan Amirul Mukminin. Abu Bakar belum disebut Amirul Mukminin. Ya, paham ya? Umar bin Khattab itu adalah orang yang pertama disebut sebagai Amirul Mukminin. Beliau adalah khalifah kedua pengganti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian ada cerita nih, ya, tentang Umar bin Khattab ini. Rasulullah itu juga pernah berdoa, ya. Berdoa gimana? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar bin Khattab atau bi Umar bin Hisham. Ya Allah, semoga engkau tambah jayakan Islam ini dengan masuk Islamnya dua orang. Siapa dua orang yang dicintai sama Rasulullah, yang diinginkan keislamannya Rasulullah? Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini Abu Jahal. Ya, ternyata ya yang yang masuk Islam diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab ini masuk Islam karena apa di sini? Wasababuhu annahu lima balaghahu islamu ukhtihi Fatimah wa zawjiha Sa'id bin Zaid. Ya. Jadi Umar ini marah gara-gara saudaranya yang namanya Fatimah dan juga suaminya namanya Sa'id bin Zaid itu masuk Islam. Umar ini benci sama Islam, benci sama Rasulullah. Ya, dapat kabar saudari kandungnya itu masuk Islam sama suaminya lagi, namanya Sa'id bin Zaid. Marah besar Umar bin Khattab. Ketika nyampe di rumahnya, maka faquri'at alaihi syai'an minal Qur'an. Ya, fa'auqa Allahu fi qalbi al-Islam fa aslama. Thumma ja'ilan nabi wa huwa ma'a ashabi fi darin indas safa. Indas safa. Fadhara islamuhu wa kabbara al-muslimuna farahan bidzalika. Jadi Umar ini marah, mau datengin rumahnya saudarinya namanya Fatimah dan suaminya namanya Sa'id bin Zaid. Mau diamuk dah, mau dimarah-marahi. Kenapa? Umar tidak suka sama Islam. Tiba-tiba saudarinya masuk Islam. Sesampainya di rumahnya saudarinya dibacakan satu ayat. Wallahu a'lam ayatnya apa di sini tidak dijelaskan. Kemudian ayat Al-Quran tersebut menembus relung hati Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ini seseorang yang faham dengan keindahan bahasa Arab.
Ya, Umar bin Khattab sadar bahwa tidak mungkin manusia yang bisa menyusun satu kalam yang seindah ini. Ini bukan dari manusia ini. Ini yakin saya bukan dari manusia. Dengan itu juga berbarengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka masuklah Islam Umar bin Khattab, fakabbaral muslimun, orang Islam takbir Allahu Akbar gitu. Farahan bidzalika, senang karena Umar bin Khattab masuk Islam. Allah ya. Wa huwa radhiyallahu ta'ala an afdhalus sahabah ba'da Abi Bakrin. Ya. Umar bin Khattab ini adalah afdolnya para sahabat setelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau ada orang mengatakan Umar laknatullah, itu orang-orang gak beres tuh. Artinya dia punya pemahaman Syiah. Ya, Syiah itu tidak suka dengan sahabatnya Nabi. Umar bin Khattab dicaci-caci, dilaknat-laknat, Abu Bakar dilaknat-laknat. Ya, kita tidak seperti itu. Kita ahlu sunnah wal jamaah, cinta dengan sahabatnya Nabi, cinta dengan keluarga dan cucu keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya itu Umar bin Khattab ya. Kalau dibaca semua biografi beliau panjang di sini. Intinya hadis yang pertama ini Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat. Hanya saja kesahan satu amal soleh, satu ibadah tergantung niat. Ya. Jadi madhab Imam Syafi'i, perhatikan ya, madhab kita Imam Syafi'i itu di semua jenis dari ibadah harus pakai niat. Bahkan didefinisikan oleh Imam Syafi'i, niat itu apa? Qasdus syai' ya muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Puasa enggak bareng. Karena apa? Para ulama, gimana tuh mau barengin? Karena apa? Akhirnya kita capek nungguin kapan fajar. Ya enggak? Kapan waktu subuh masuk, niat dah bareng-bareng, kan capek ya. Tapi dalam urusan puasa seperti kita di bulan Ramadan kayak begini, puasa wajib baik puasa Ramadan. Perhatikan nih. Ya. Puasa wajib baik Ramadan, puasa nadar, puasa kafarah, puasa qadha Ramadan, itu semua wajib tabyitun niyah. Apa? Tabyitun niyah. Apa itu Ustaz? Nginepno niat. Niat harus pada waktu malamnya. Gak boleh antum habis subuh niat untuk puasa Ramadan, nggak bisa. Puasanya tidak sah. Tapi antum wajib imsak seharian itu. Apa itu imsak Ustaz? Wajib tidak makan, tidak minum. Orang tidak puasa di bulan suci Ramadan ini tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Baik karena dia itu beberapa hal, termasuk karena dia nggak niat pada waktu malamnya, kemudian malamnya habis subuh dia mau niat, tidak sah puasanya, tetap tidak dihitung dan tetap wajib qadha. Tapi dia tetap wajib imsak sampai maghrib, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Atau dia tidur, niat sudah, perhatikan, niat sudah, tapi dia tertidur, bangunnya langsung minum, dikiranya masih belum subuh, ternyata udah subuh, mau sahur. Ya, minum dulu. Lihat jam, ternyata udah jam 5 kurang 10 menit, udah subuh. Gimana itu Ustaz? Apa boleh makan? Tidak boleh makan dan tidak dihitung puasanya, tetap wajib qadha, wajib imsak. Nih bayangin nih, orang yang puasanya rusak saja gara-gara salah niatnya, ditempatkan di malam kok niatnya habis subuh, atau dia udah niat tapi dia salah sangka, dikira belum subuh terus minum, ya, maka dia tetap wajib menahan dirinya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Karena apa? Menghormati kemuliaan bulan suci Ramadan. Jangan jadi orang di pinggir jalan tuh, rokokan tidak punya malu, makan tidak punya malu, ya, tidak menghormati bulan Ramadan. Nabi Muhammad saja menyampaikan, qad adhallakum syahrun azimun. Nih bentar lagi kata Rasulullah datang bulan yang sangat mulia, sangat agung. Nabi Muhammad muliakan, Nabi Muhammad mengagungkan. Nih ada orang makan pinggir jalan, minum pinggir jalan, ya. Kemudian apa namanya itu? Rokokan pinggir jalan, kayak enggak Ramadan, enggak muliakan sama sekali dah. Itu dosa, bahkan bisa dosa besar. Istihza
li syariatin Nabi Muhammad SAW. Main-main ya, meremehkan syariat aturan dari agama Nabi Muhammad, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gara-gara seperti itu bisa jadi dia kalau tidak tobat terus perilakunya seperti itu bisa mati su'ul khotimah. Jadi tidak bisa amal tanpa niat, tidak bisa. Paham ya? Amal tanpa niat tidak bisa, harus niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Yang pertama tadi, perhatikan ya. Yang pertama tadi dibilang amal soleh gak sah ada pakai niat. Umroh, haji, ada niat mikotnya, ya enggak? Puasa ada niatnya enggak? Sholat ada niatnya apa enggak? Zakat fitrah diniati apa enggak? Semua pakai niat. Gak sah ada pakai niat. Nah, setelah itu Nabi Muhammad menyampaikan wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang hamba Allah beramal soleh akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Baca Quran, niatnya apa? Pengen dipuji, ya sudah dapat pujian saja, nggak dapat pahala. Ya, puasa, pengen apa? Pengen Ustaz dipuji sama calon mertua, ya sudah dapat itu. Ya, nggak dapat pahala dari Allah. Sholat, pura-pura khusyuk, pengennya apa? Pengen dikenal orang soleh, ya sudah dapat itu. Ya, nggak dapat pahala dari Allah. Maka dari itu hati-hati ya, jangan sampai beramal soleh tujuannya selain dari Allah. Gurunya Ustaz, ya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf itu pernah memberikan satu gambaran kepada kita. Ya, misal, ya, kalau dulu kan pakai surat ya, kalau sekarang pakai WhatsApp. Ya. Kalau sekarang pakai WhatsApp, nanti Ustaz akan contohkan dua hal ini. Yang pertama, misal ada orang nulis surat panjang kepada saudaraku yang ada di Jakarta. Bagaimana kabar kalian di Jakarta? Covid-19 gimana di Jakarta? Kalian terdampak gak? Sehat? Kita semua rindu. Kapan kau mudik? Kapan ini dan sebagainya. Isinya saudaranya yang ada di Jakarta disapa, diberikan penghormatan, dikasih tahu kalau kita semua rindu dan sebagainya. Isinya Jakarta. Tapi dimasukin amplop, dituliskan apa? Surabaya, jalan apa, gang berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, dimasukin kantor pos atau dikirim ke yang lain ya, JNE dan sebagainya itu. Kira-kira saya tanya, isinya tentang menyebutkan saudaranya yang ada di Jakarta, rindu dan sebagainya, mendoakan dan sebagainya. Kira-kira surat ini nyampe Jakarta, nyampe Surabaya? Dijawab, nyampe Jakarta, nyampe Surabaya? Nyampe Surabaya. Kenapa? Di amplopnya dituliskan alamat Surabaya. Sama dengan ini ngetik di pesan WhatsApp. Bagaimana saudaraku yang ada di Jakarta, kangen dan sebagainya. Dikirimnya sama nomornya orang yang ada di Surabaya. Nyampe Surabaya, nyampe Jakarta? Nyampe Surabaya. Sama, ente sholat Allahu Akbar, bacaannya sama dengan sholatnya orang yang ikhlas karena Allah. Gerakannya ya, raut mukanya, pura-pura khusyuk dan sebagainya, sama persis. Tapi apa? Di hatinya ada tujuan selain Allah. Nyampainya ke Allah apa ke orang lain? Nyampainya ke orang lain. Maka ada dapat pahala dari Allah, dapatnya pujian saja itu. Itu pun belum tentu dipuji, ya enggak? Apa pasti dipuji? Belum tentu. Kasihannya orang-orang begini. Makanya ikhlas karena Allah. Jangan pernah beramal tujuannya selain Allah. Adapun gimana Ustaz kalau ada amal-amal yang dijanjikan dapat keduniawian, seperti sholat duha dapatnya lancar rezeki, baca waqiah dapat lancar rezeki, tidak terkena bangkrut. Tetap niatkan karena Allah, nanti itu akan berjalan dengan sendirinya, itu sesuai dosis sudah. Waqiah apa fungsinya? Berkahnya waqiah, rezekinya lancar. Duha apa fungsinya? Berkahnya duha, dia rezekinya lancar. Tapi niatnya full, harus kenceng karena Allah, tidak boleh yang lain. Sampai dicontohkan di sini, barang siapa hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah. Barang siapa hijrahnya kepada urusan dunia, ya dapat dunia. Barang siapa urusan perempuan, dapat perempuan. Di sini Rasulullah menyinggung dua contoh dunia ya.
Dunia yang pertama materi, ya. Yang kedua perempuan atau seorang laki-laki bagi seorang perempuan. Karena ini yang berat, ya. Dua ini berat, ya. Apalagi urusan perempuan bagi seorang laki-laki atau urusan laki-laki bagi seorang perempuan. Itu mudah membelokkan satu niat yang mulia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Jangan sampai terselubung karena seseorang, karena si dia, karena si doi, ya. Antum yang dapat pahala nanti, ya. Atau antum ibadah tapi urusan dunia, perdagangan diselipkan di situ, ada tendensi untuk pengen terkenal, pengen nanti laku pemasarannya dan sebagainya. Nanti ibadahnya hangus, nggak dapat pahala, ya. Maka dari itu, melalui taklim pada malam hari ini kita harus punya pencerahan baru bahwa amal itu tidak sah kecuali dengan niat. Ya. Yang kedua, kalau sudah beramal, niatkan wungkul kata orang Jawa, ya, total karena Allah, jangan karena yang lainnya. Kalau untuk Allah semuanya akan dapat antum. Paham ya? Kalau karena Allah semuanya akan dapat. Ya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada taklim kita pada sore hari ini, ya. Kalau Ustadz lanjutin di hadis berikutnya, rasanya nanti terlalu panjang, lebih dari jam 5, ya. Nah, besok kita ketemu lagi insya Allah panjang umur, ya. Nanti besok mungkin bisa 2 atau 3 hadis, ya. Karena tadi terlalu panjang baca muqaddimahnya. Intinya kitab ini pengen kita selesain dalam bulan suci Ramadan ini, ya, supaya mendapat keberkahan. Mungkin bisa dihafal di rumahnya, ya. Ustaz, beli di mana kitabnya? Kalau pengen nitip boleh, ya, sama kita ada. Kalau yang di rumah megang HP, coba diinstal di Androidnya tuh, ya, bisa kunjungi Play Store-nya. Itu bisa diinstal Arba'in Nawawi, ada terjemahannya malah, ya. Semoga kita semuanya mendapatkan pahala besar karena kita hadir dan mengkaji ilmu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.